Hai semuanya. Kadang kita merasa ada orang yang kehadirannya saja sudah membuat suasana berubah. Tidak perlu bicara keras, tidak perlu terlihat paling menonjol, bahkan tidak perlu banyak kata, tapi tetap saja ada rasa hormat yang muncul begitu saja. Orang seperti ini sering disebut berwibawa. Menariknya, kewibawaan itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan juga karena jabatan, uang, atau sekadar penampilan luar. Kewibawaan itu terbentuk dari sikap, dari cara seseorang membawa dirinya di tengah orang lain, dan dari bagaimana ia memperlakukan kehidupan secara keseluruhan. Banyak orang ingin dihormati, tapi tidak semua mau membangun sikap yang membuat dirinya layak dihormati. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, kewibawaan itu bukan tentang membuat orang lain takut, melainkan tentang membuat orang lain merasa segan karena melihat kualitas diri yang kuat dan konsisten. Kita semua sebenarnya bisa menjadi pribadi yang berwibawa. Hanya saja, seringkali terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar justru merusak citra diri. Misalnya, terlalu sering bicara tanpa berpikir, terlalu mudah terpancing emosi, atau terlalu ingin diakui sampai akhirnya kehilangan kendali atas diri sendiri. Orang yang berwibawa justru melakukan hal sebaliknya. Mereka tidak terburu-buru menunjukkan siapa dirinya, karena mereka tahu bahwa kualitas diri tidak perlu dipamerkan, cukup ditunjukkan melalui sikap yang konsisten. Ada ketenangan dalam cara mereka berpikir, ada ketegasan dalam cara mereka bertindak, dan ada kesederhanaan dalam cara mereka bersikap. Salah satu sikap yang paling terlihat dari orang yang berwibawa adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ini bukan hal yang mudah, karena dunia di sekitar kita seringkali penuh dengan hal-hal yang memancing emosi. Ada kritik, ada perbandingan, ada tekanan sosial, dan ada ekspektasi yang tidak selalu realistis. Dalam situasi seperti ini, banyak orang langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Namun, orang yang berwibawa tidak seperti itu. Mereka memberi jeda antara stimulus dan respons. Mereka tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Mereka memilih untuk tetap tenang, bahkan ketika situasi tidak berpihak pada mereka. Dan justru disitulah letak kekuatan mereka. Ketika seseorang mampu mengendalikan diri, orang lain akan melihatnya sebagai pribadi yang stabil. Stabilitas ini memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Kita semua cenderung menghormati orang yang tidak mudah goyah, yang tidak berubah-ubah hanya karena keadaan. Karena di dunia yang serba cepat dan tidak pasti ini, kestabilan adalah sesuatu yang langka. Orang yang berwibawa tidak perlu berbicara panjang lebar tentang prinsip hidupnya, karena prinsip itu sudah terlihat dari cara ia bersikap sehari-hari. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak mudah terbawa arus opini. Mereka punya pendirian yang jelas, tapi bukan berarti keras kepala. Mereka tetap terbuka terhadap masukan, tapi tidak langsung mengubah arah hanya karena tekanan dari luar. Mereka tahu apa yang mereka yakini, dan mereka punya alasan yang kuat di balik keyakinan itu. Sikap seperti ini membuat orang lain melihat mereka sebagai pribadi yang bisa diandalkan, bukan orang yang mudah dipengaruhi. Menariknya, kewibawaan juga erat kaitannya dengan cara seseorang berbicara. Bukan tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi tentang bagaimana kata-kata itu disampaikan. Orang yang berwibawa cenderung berbicara seperlunya, tidak berlebihan dan selalu tepat sasaran. Mereka tidak suka membesar-besarkan cerita, tidak suka bergosip, dan tidak merasa perlu menjadi pusat perhatian. Mereka tahu bahwa kata-kata punya dampak, dan karena itu mereka menggunakannya dengan bijak. Ketika seseorang berbicara dengan tenang, jelas, dan penuh pertimbangan, orang lain akan lebih mudah mendengarkan. Ada kesan bahwa apa yang dikatakan memang layak untuk didengar. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak bicara seringkali justru kehilangan nilai dari kata-katanya sendiri. Karena ketika semua hal diucapkan tanpa filter, tidak ada lagi yang terasa penting. Sikap lain yang membuat seseorang terlihat berwibawa adalah konsistensi antara ucapan dan tindakan. Banyak orang bisa berbicara tentang nilai-nilai yang baik, tapi tidak semua bisa menjalankannya dalam kehidupan nyata. Orang yang berwibawa tidak hanya pandai berbicara, tapi juga mampu membuktikan apa yang mereka katakan. Mereka tidak memberikan janji yang tidak bisa ditepati, dan mereka tidak mencari alasan ketika melakukan kesalahan. Mereka bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Konsistensi ini menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari kewibawaan. Tanpa kepercayaan, semua sikap baik hanya akan terlihat seperti pencitraan. Tapi ketika seseorang menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya, kewibawaan itu akan tumbuh dengan sendirinya.
Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Mereka tidak membandingkan diri secara berlebihan, dan mereka tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Justru sebaliknya, mereka mampu menghargai keberhasilan orang lain tanpa kehilangan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa aman dalam diri, yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Rasa aman ini membuat mereka tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Mereka tidak mudah tersinggung, tidak mudah defensif, dan tidak mudah mencari pembenaran. Mereka mampu melihat situasi secara lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang pribadi. Dan ini membuat mereka terlihat lebih dewasa, lebih matang, dan lebih layak dihormati. Kewibawaan juga terlihat dari cara seseorang menghadapi masalah. Ketika menghadapi kesulitan, orang yang berwibawa tidak langsung panik atau menyalahkan keadaan. Mereka mencoba memahami situasi, mencari solusi, dan tetap bergerak maju meskipun langkahnya kecil. Mereka tidak menghindari tanggung jawab, dan mereka tidak mencari jalan pintas yang merugikan orang lain. Sikap seperti ini menunjukkan integritas, dan integritas adalah salah satu pilar utama dari kewibawaan. Kita mungkin sering berpikir bahwa menjadi berwibawa itu harus terlihat serius atau kaku, padahal tidak selalu seperti itu. Orang yang berwibawa tetap bisa santai, tetap bisa tertawa, dan tetap bisa menikmati hidup. Perbedaannya adalah mereka tahu kapan harus bersikap santai dan kapan harus bersikap tegas. Mereka punya keseimbangan antara fleksibilitas dan prinsip. Dan yang paling penting, orang yang berwibawa tidak berusaha keras untuk terlihat berwibawa. Mereka tidak mengejar citra, tidak membangun persona palsu, dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Mereka hanya menjadi diri sendiri, tapi dengan kesadaran penuh tentang bagaimana mereka bersikap. Mereka tahu bahwa kewibawaan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri. Ketika kita mulai memahami hal ini, kita akan melihat bahwa kewibawaan sebenarnya adalah hasil dari proses panjang. Ini bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang bisa didapatkan hanya dengan mengubah penampilan luar. Ini adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari cara kita berpikir, dari cara kita merespon situasi, dan dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan mungkin di titik ini, kita bisa mulai bertanya pada diri sendiri, bukan tentang bagaimana terlihat berwibawa di mata orang lain, tapi tentang bagaimana menjadi pribadi yang layak dihormati. Karena pada akhirnya, kewibawaan bukan tentang apa yang orang lain lihat, tapi tentang siapa diri kita sebenarnya ketika tidak ada yang melihat. Kita sering mengira bahwa kewibawaan itu identik dengan kekuasaan, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang punya jabatan tinggi, tapi tidak dihormati. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak memiliki posisi formal, tapi justru dihargai dan didengarkan oleh banyak orang. Dari sini terlihat bahwa kewibawaan tidak datang dari status, melainkan dari kualitas sikap yang ditunjukkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang bisa dibangun, tapi juga bisa runtuh jika tidak dijaga dengan baik. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian adalah kemampuan untuk mendengarkan. Orang yang berwibawa tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai mendengar. Mereka tidak memotong pembicaraan, tidak terburu-buru memberikan penilaian, dan tidak merasa harus selalu menjadi yang paling benar. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, dan mereka benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan. Kemampuan mendengarkan ini memberikan kesan bahwa mereka menghargai orang lain, dan ketika seseorang merasa dihargai, secara alami ia akan memberikan rasa hormat kembali. Ini adalah bentuk kewibawaan yang tidak terlihat secara langsung, tapi sangat kuat dampaknya. Karena di dunia yang penuh dengan orang yang ingin didengar, menjadi pendengar yang baik adalah sesuatu yang sangat langka. Selain itu, orang yang berwibawa juga memiliki kejelasan dalam berpikir. Mereka tidak mudah bingung, tidak mudah terbawa emosi dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah berubah arah tanpa alasan yang jelas. Mereka mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, dan mereka tidak takut untuk mengambil keputusan yang sulit jika memang itu yang terbaik. Kejelasan ini membuat orang lain merasa yakin ketika berada di dekat mereka. Ada rasa bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan bahwa mereka tidak bertindak secara sembarangan. Ini berbeda dengan orang yang sering ragu-ragu atau berubah-ubah, yang justru membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Sikap lain yang penting adalah kerendahan hati. Meskipun terdengar sederhana, ini adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dijaga. Orang yang berwibawa tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain,
meskipun mungkin secara kemampuan atau pengalaman mereka memang unggul. Mereka tidak memamerkan kelebihan, dan mereka tidak meremehkan kekurangan orang lain. Kerendahan hati ini bukan berarti rendah diri, melainkan kesadaran bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan sikap seperti ini, mereka tidak menciptakan jarak yang berlebihan dengan orang lain. Justru mereka mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih tulus. Menjadi berwibawa juga berarti berani bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, orang yang berwibawa tidak mencari kambing hitam. Mereka mengakui kesalahan tersebut, belajar darinya, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan, dan kedewasaan adalah salah satu ciri utama dari kewibawaan. Banyak orang takut untuk mengakui kesalahan karena khawatir akan terlihat lemah. Padahal justru sebaliknya, keberanian untuk mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bergantung pada citra, melainkan pada kejujuran terhadap diri sendiri. Kewibawaan juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan. Orang yang berwibawa tidak hanya bersikap baik kepada orang yang berpengaruh, tapi juga kepada siapapun tanpa memandang status. Mereka tidak membeda-bedakan perlakuan, dan mereka tidak mencari keuntungan dalam setiap interaksi. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai yang kuat, yang tidak berubah tergantung pada situasi. Ini membuat orang lain melihat mereka sebagai pribadi yang tulus, bukan sebagai orang yang hanya bersikap baik ketika ada kepentingan. Selain itu, orang yang berwibawa juga memiliki kemampuan untuk menjaga batas. Mereka tahu kapan harus mengatakan iya dan kapan harus mengatakan tidak. Mereka tidak selalu menyenangkan semua orang, dan mereka tidak takut untuk menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip mereka. Menjaga batas ini penting, karena tanpa batas, seseorang akan mudah dimanfaatkan. Orang yang berwibawa memahami hal ini, dan mereka tidak membiarkan dirinya kehilangan kendali hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Kita juga perlu memahami bahwa kewibawaan tidak berarti perfect. Orang yang berwibawa tetap memiliki kekurangan, tetap bisa melakukan kesalahan, dan tetap bisa mengalami kegagalan. Perbedaannya adalah bagaimana mereka menyikapi semua itu. Mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah, dan mereka tidak menjadikan kesalahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Sebaliknya, mereka menggunakan semua pengalaman itu sebagai bahan pembelajaran. Mereka tumbuh dari setiap proses yang dilalui, dan mereka tidak berhenti untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Ketika kita melihat semua ini, kita akan menyadari bahwa kewibawaan bukan sesuatu yang instan. Ini adalah hasil dari proses panjang, dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk bersikap, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin yang paling penting adalah, kewibawaan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita menjadi pribadi yang berintegritas, yang konsisten dan yang tulus, kewibawaan itu akan datang dengan sendirinya. Bukan karena kita mencarinya, tapi karena kita memang layak untuk memilikinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan situasi yang menguji karakter. Ada saat di mana kita dipuji, ada saat di mana kita dikritik, dan ada saat di mana kita diabaikan. Cara kita merespon semua itu sebenarnya mencerminkan sejauh mana kewibawaan kita terbentuk. Orang yang berwibawa tidak larut dalam pujian, tidak hancur karena kritik, dan tidak kehilangan arah hanya karena tidak mendapatkan perhatian. Mereka memiliki pusat kendali di dalam diri, bukan di luar diri. Ketika mendapatkan pujian, mereka tidak langsung merasa paling hebat. Mereka tetap rendah hati, tetap sadar bahwa masih banyak hal yang bisa dipelajari. Mereka tidak menjadikan pujian sebagai bahan bakar ego, melainkan sebagai pengingat bahwa apa yang dilakukan sudah berada di jalur yang benar. Sebaliknya, ketika mendapatkan kritik, mereka tidak langsung defensif. Mereka mencoba memahami, menyaring mana yang benar dan mana yang tidak, lalu mengambil pelajaran dari situ. Sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan emosional. Dan kedewasaan emosional adalah salah satu fondasi utama dari kewibawaan. Tanpa itu, seseorang akan mudah goyah, mudah terpancing, dan mudah kehilangan kendali. Orang yang berwibawa justru sebaliknya. Mereka memiliki ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana mereka meresponsnya. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Mereka tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus untuk merasa berharga. Mereka tahu nilai dirinya, dan mereka tidak menyerahkan penilaian itu kepada orang lain.
Ini membuat mereka lebih stabil, karena harga diri mereka tidak naik turun tergantung pada opini orang lain. Kita semua mungkin pernah berada di posisi ingin diakui, ingin dihargai, dan ingin dianggap penting. Itu hal yang wajar. Tapi jika semua itu menjadi satu-satunya nilai diri, maka kita akan mudah kehilangan arah. Orang yang berwibawa memahami hal ini, dan mereka membangun nilai diri dari dalam, bukan dari luar. Sikap lain yang tidak kalah penting adalah kejujuran. Orang yang berwibawa tidak memanipulasi fakta, tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi, dan tidak bermain peran hanya untuk terlihat baik. Mereka jujur, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Kejujuran ini menciptakan integritas, dan integritas adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Orang mungkin bisa berpura-pura untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya, sikap asli akan terlihat. Orang yang berwibawa tidak perlu berpura-pura, karena mereka memang hidup sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Selain itu, mereka juga memiliki disiplin diri yang kuat. Mereka tidak hanya melakukan sesuatu ketika sedang semangat, tapi juga ketika sedang tidak ingin melakukannya. Mereka tidak bergantung pada mood, melainkan pada komitmen. Ini membuat mereka lebih konsisten, dan konsistensi ini adalah salah satu hal yang paling dihargai oleh orang lain. Disiplin diri ini juga terlihat dari bagaimana mereka mengelola waktu, energi, dan perhatian. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, dan mereka tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kebiasaan yang merugikan. Mereka tahu apa yang menjadi prioritas, dan mereka fokus pada hal tersebut. Menjadi berwibawa juga berarti memiliki empati. Ini mungkin terdengar bertolak belakang dengan kesan tegas yang sering dikaitkan dengan kewibawaan, tapi sebenarnya justru saling melengkapi. Orang yang berwibawa tidak hanya tegas, tapi juga mampu memahami perasaan orang lain. Mereka tidak kaku dan mereka tidak dingin. Empati ini membuat mereka lebih bijak dalam bersikap. Mereka tidak hanya melihat dari sudut pandang sendiri, tapi juga dari sudut pandang orang lain. Ini membuat keputusan yang mereka ambil lebih adil, dan sikap yang mereka tunjukkan lebih manusiawi. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Mereka tidak mengikuti sesuatu hanya karena itu sedang tren, dan mereka tidak mengubah prinsip hanya untuk diterima. Mereka punya kompas moral sendiri, dan mereka tetap berpegang pada itu meskipun tidak selalu mudah. Ini bukan berarti mereka menutup diri dari perubahan, tapi mereka selektif. Mereka memilih mana yang sesuai dengan nilai mereka, dan mana yang tidak. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka memiliki arah yang jelas dalam hidup. Kita juga perlu menyadari bahwa kewibawaan bukan sesuatu yang terlihat dalam waktu singkat. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari proses yang tidak selalu nyaman. Ada banyak hal yang harus dikorbankan, banyak kebiasaan yang harus diubah, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Ketika seseorang berhasil membangun kewibawaan dalam dirinya, ia tidak hanya dihormati oleh orang lain, tapi juga oleh dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk penghargaan yang paling penting. Pada akhirnya, ketika kita membicarakan tentang kewibawaan, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang kualitas diri yang utuh. Bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di luar, tapi tentang siapa kita di dalam. Tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bertindak dalam berbagai situasi. Kewibawaan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi konsisten. Bukan tentang menjadi yang paling hebat, tapi tentang menjadi yang paling jujur terhadap diri sendiri. Bukan tentang mengontrol orang lain, tapi tentang mampu mengontrol diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati kita, tapi kita bisa membangun diri menjadi pribadi yang layak dihormati. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil, dari kebiasaan sehari-hari, dari pilihan-pilihan sederhana yang kita buat setiap hari. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, mungkin tidak ada yang langsung mengakui, tapi itu bukan masalah. Karena kewibawaan tidak bekerja seperti itu. Ia tumbuh perlahan, seperti akar yang menguat di dalam tanah. Tidak terlihat, tapi menopang semuanya. Dan suatu saat, tanpa kita sadari, orang lain akan mulai melihat. Bukan karena kita meminta, tapi karena mereka merasakan. Mereka melihat ketenangan kita, mereka melihat konsistensi kita, dan mereka melihat kejujuran kita. Dan dari situlah rasa hormat itu muncul. Jadi jika ingin menjadi pribadi yang berwibawa, fokusnya bukan pada bagaimana terlihat di mata orang lain, tapi pada bagaimana membangun diri dari dalam. Perbaiki cara berpikir, jaga sikap, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Karena pada akhirnya,
Kewibawaan bukan sesuatu yang bisa dipinjam, bukan sesuatu yang bisa dibeli, dan bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia adalah hasil dari siapa kita sebenarnya, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibangun oleh diri kita sendiri. Kadang, kita tidak sadar bahwa hal paling sederhana justru paling menentukan apakah seseorang terlihat berwibawa atau tidak, yaitu cara memperlakukan dirinya sendiri ketika tidak ada orang lain yang melihat. Banyak orang berusaha tampil baik di depan publik, tapi kehilangan arah ketika sendirian. Orang yang berwibawa justru konsisten, baik ketika dilihat maupun tidak. Mereka tidak memiliki dua versi diri yang berbeda, satu untuk orang lain dan satu lagi untuk diri sendiri. Mereka tetap menjaga sikap, tetap menjaga prinsip, dan tetap menjaga kualitas diri, bahkan dalam kondisi paling sepi sekalipun. Disinilah sebenarnya fondasi kewibawaan dibangun, bukan di panggung, tapi di ruang-ruang sunyi yang tidak terlihat oleh siapapun. Kita semua pasti pernah berada di titik di mana tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai, dan tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Di momen seperti ini, banyak orang cenderung mengendurkan standar diri. Mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka banggakan, tapi merasa tidak masalah karena tidak ada yang melihat. Orang yang berwibawa tidak seperti itu. Mereka tetap menjaga integritas, karena mereka tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh siapa yang melihat, tapi oleh apa yang mereka lakukan. Sikap seperti ini menciptakan kekuatan batin yang tidak mudah digoyahkan. Ketika seseorang sudah terbiasa jujur dan konsisten terhadap dirinya sendiri, ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar. Ia tidak lagi haus validasi, tidak lagi tergantung pada penilaian orang lain, dan tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ini bukan berarti mereka tidak peduli dengan orang lain, tapi mereka tidak menjadikan orang lain sebagai pusat dari nilai diri mereka. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Mereka tidak mudah menghakimi, tidak cepat menilai, dan tidak langsung bereaksi hanya berdasarkan emosi sesaat. Mereka memberi ruang untuk memahami, untuk melihat dari berbagai sudut pandang, dan untuk mempertimbangkan sebelum bertindak. Ini membuat mereka terlihat lebih bijak, karena keputusan yang mereka ambil bukan hasil dari impuls, melainkan hasil dari pemikiran yang matang. Dalam kehidupan sosial, sikap seperti ini sangat terasa. Ketika ada konflik, orang yang berwibawa tidak langsung memperkeruh keadaan. Mereka tidak ikut menyebarkan emosi negatif, dan mereka tidak memperbesar masalah. Justru sebaliknya, mereka menjadi penyeimbang. Mereka mampu meredakan suasana, bukan memperkeruhnya. Ini membuat kehadiran mereka menjadi penting, karena mereka membawa ketenangan di tengah situasi yang tidak stabil. Kewibawaan juga terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi godaan. Godaan ini bisa dalam bentuk apapun, entah itu kesempatan untuk mengambil jalan pintas, keinginan untuk mendapatkan sesuatu secara instan, atau tekanan untuk melakukan hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai diri. Orang yang berwibawa tidak mudah tergoda. Mereka punya prinsip yang jelas, dan mereka tidak mengorbankan prinsip itu hanya demi keuntungan sesaat. Ini bukan hal yang mudah, karena godaan seringkali datang dengan cara yang halus. Tidak selalu terlihat salah, tidak selalu terlihat berbahaya, tapi perlahan bisa menggeser nilai yang kita pegang. Orang yang berwibawa peka terhadap hal ini. Mereka tidak hanya melihat hasil jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Selain itu, orang yang berwibawa juga memiliki kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan. Ketika situasi menjadi sulit, mereka tidak langsung panik, mereka tidak kehilangan arah, dan mereka tidak menyalahkan keadaan. Mereka tetap fokus, tetap berpikir jernih, dan tetap mencari solusi. Sikap ini memberikan rasa aman bagi orang lain, karena mereka terlihat sebagai sosok yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah tekanan, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Dan kendali diri adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling dihormati. Bukan kekuatan yang terlihat, tapi kekuatan yang dirasakan. Orang yang berwibawa juga tidak hidup dalam kepura-puraan. Mereka tidak mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, dan mereka tidak membangun citra yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka jujur dengan siapa mereka, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ini membuat mereka terlihat lebih autentik, dan keaslian seperti ini sangat langka di dunia yang penuh dengan pencitraan. Keaslian ini membuat orang lain merasa lebih nyaman. Tidak ada tekanan untuk menjadi persempurna, tidak ada tuntutan untuk terlihat hebat, dan tidak ada permainan peran yang melelahkan. Orang yang berwibawa menciptakan ruang di mana orang lain bisa menjadi dirinya sendiri. Sikap lain yang sering diabaikan adalah kemampuan untuk bersabar. Orang yang berwibawa tidak terburu-buru ingin mendapatkan hasil.
Mereka memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan proses, dan mereka bersedia menjalani proses itu dengan penuh kesadaran. Mereka tidak mudah menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Kesabaran ini bukan berarti pasif, tapi bentuk ketahanan mental. Mereka tetap bergerak, tetap berusaha, dan tetap konsisten, meskipun tidak selalu mendapatkan hasil yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga secara mental. Ketika kita melihat semua ini, kita akan menyadari bahwa kewibawaan bukan tentang menjadi yang paling menonjol, tapi tentang menjadi yang paling stabil. Bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang menjadi pusat ketenangan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja, selama ada kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan untuk terlihat kuat. Padahal, kekuatan yang sebenarnya justru terlihat dari kemampuan untuk tetap lembut tanpa kehilangan prinsip. Orang yang berwibawa tidak selalu keras, tidak selalu tegas dengan cara yang kaku, tapi mereka tahu bagaimana bersikap dengan seimbang. Mereka bisa tegas tanpa kasar, bisa lembut tanpa lemah, dan bisa fleksibel tanpa kehilangan arah. Dalam banyak situasi, kita mungkin melihat orang yang berbicara dengan suara tinggi, bersikap dominan, atau mencoba mengendalikan orang lain, lalu menganggap itu sebagai tanda kewibawaan. Padahal, seringkali itu justru tanda dari ketidakamanan. Orang yang benar-benar berwibawa tidak perlu menunjukkan kekuasaan secara berlebihan. Mereka tidak perlu mendominasi, karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain menghargai. Kewibawaan yang sejati justru terasa dalam hal-hal kecil. Dalam cara seseorang menatap ketika berbicara, dalam cara ia mendengarkan tanpa menyelah, dalam cara ia merespons tanpa terburu-buru. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tapi memiliki dampak yang besar. Karena dari situlah orang lain menilai kualitas diri kita. Orang yang berwibawa juga tidak mudah terprovokasi. Mereka tidak membiarkan emosi orang lain mengendalikan dirinya. Ketika ada yang bersikap negatif, mereka tidak langsung membalas dengan hal yang sama. Mereka memilih untuk tetap tenang, tetap rasional, dan tetap menjaga sikap. Ini bukan berarti mereka lemah atau tidak berani, tapi justru menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali atas diri sendiri. Mereka tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana mereka harus bersikap, dan ini adalah bentuk kebebasan yang sangat kuat. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak hidup dalam perbandingan. Mereka tidak sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain, dan mereka tidak merasa perlu untuk selalu lebih unggul. Mereka fokus pada perjalanan mereka sendiri, pada perkembangan diri mereka sendiri, dan pada tujuan yang mereka miliki. Sikap seperti ini membuat mereka lebih tenang, karena mereka tidak terbebani oleh standar orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, dan mereka tidak merasa perlu untuk mengikuti semua itu. Kewibawaan juga terlihat dari bagaimana seseorang mengelola komitmen. Ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka berusaha untuk menepatinya. Ketika mereka membuat janji, mereka berusaha untuk tidak mengingkarinya. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat penting. Karena di dunia yang penuh dengan janji kosong, orang yang bisa dipegang kata-katanya akan selalu dihargai. Mereka menjadi sosok yang bisa dipercaya, dan kepercayaan ini adalah salah satu bentuk kewibawaan yang paling nyata. Orang yang berwibawa juga tidak mencari perhatian secara berlebihan. Mereka tidak merasa harus selalu terlihat, tidak merasa harus selalu didengar, dan tidak merasa harus selalu diakui. Mereka nyaman dengan dirinya sendiri, dan mereka tidak membutuhkan panggung untuk merasa berarti. Ini membuat mereka terlihat lebih tenang, lebih stabil, dan lebih matang. Karena mereka tidak bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa cukup. Selain itu, mereka juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Mereka tahu apa yang menjadi kekuatan mereka, dan mereka juga tahu apa yang menjadi kelemahan mereka. Mereka tidak menutup-nutupi kekurangan, tapi juga tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak berkembang. Kesadaran diri ini membuat mereka lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk menerima masukan, dan lebih mudah untuk berubah. Mereka tidak defensif, dan mereka tidak merasa terserang ketika mendapatkan kritik. Sikap lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Orang yang berwibawa tidak selalu menghitung apa yang mereka berikan. Mereka tidak selalu mencari keuntungan dalam setiap interaksi. Mereka memberi karena itu adalah bagian dari nilai yang mereka pegang. Ini membuat hubungan yang mereka bangun menjadi lebih tulus. Tidak ada kepentingan tersembunyi, tidak ada agenda pribadi, dan tidak ada manipulasi. Ketika kita mulai memahami semua ini, kita akan melihat bahwa kewibawaan bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan.
Dan setiap langkah kecil yang kita ambil akan membentuk siapa kita di masa depan. Ada satu hal yang sering tidak disadari, yaitu bahwa kewibawaan juga berkaitan dengan kemampuan untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan tidak semua hal bisa kita kendalikan. Orang yang berwibawa memahami hal ini. Mereka tidak memaksakan diri untuk mengontrol semua hal, tapi mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mereka tidak langsung menyalahkan keadaan. Mereka mencoba melihat apa yang bisa dipelajari dari situasi tersebut dan bagaimana mereka bisa berkembang dari pengalaman itu. Sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan, karena mereka tidak terjebak dalam penyesalan atau kemarahan. Selain itu, orang yang berwibawa juga tidak takut untuk berubah. Mereka tidak terikat pada cara lama hanya karena sudah terbiasa. Mereka terbuka terhadap hal baru, selama itu sesuai dengan nilai yang mereka pegang. Ini membuat mereka lebih adaptif, tanpa kehilangan jati diri. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, dan orang yang berwibawa tidak melawannya. Mereka menerima, menyesuaikan, dan terus maju mundur. Sikap lain yang penting adalah kemampuan untuk tetap sederhana. Orang yang berwibawa tidak selalu menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak merasa perlu untuk memamerkan pencapaian, dan mereka tidak menjadikan keberhasilan sebagai alat untuk meninggikan diri. Kesederhanaan ini membuat mereka terlihat lebih tulus. Tidak ada jarak yang dibuat secara sengaja, dan tidak ada upaya untuk terlihat lebih dari yang sebenarnya. Selain itu, orang yang berwibawa juga memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka tidak berjalan tanpa arah, dan mereka tidak hanya mengikuti arus. Mereka tahu apa yang ingin mereka capai, dan mereka memiliki alasan di balik itu. Tujuan ini memberikan arah dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka tidak mudah terombang-ambing, karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Kewibawaan juga terlihat dari bagaimana seseorang mengelola kegagalan. Ketika gagal, mereka tidak hancur. Mereka tidak kehilangan harapan, dan mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Sikap seperti ini menunjukkan ketahanan mental yang kuat, dan ketahanan ini adalah salah satu hal yang paling dihormati oleh orang lain. Orang yang berwibawa juga tidak menghindari tanggung jawab. Mereka tidak lari dari masalah, dan mereka tidak mencari jalan pintas. Mereka menghadapi, menyelesaikan, dan belajar dari setiap situasi yang mereka hadapi. Ini membuat mereka terlihat sebagai sosok yang bisa diandalkan, dan keandalan ini adalah salah satu bentuk kewibawaan yang paling nyata. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk tetap fokus. Di tengah banyaknya distraksi, mereka tidak mudah teralihkan. Mereka tahu apa yang penting, dan mereka memberikan perhatian penuh pada hal tersebut. Fokus ini membuat mereka lebih produktif, dan lebih efektif dalam menjalani kehidupan. Ketika kita melihat semua ini, kita akan menyadari bahwa kewibawaan bukan sesuatu yang rumit. Ini adalah kumpulan dari sikap-sikap sederhana yang dilakukan secara konsisten, dan setiap orang punya kesempatan untuk membangunnya.